Halo kelas 12, jumpa lagi dalam pembelajaran matematika wajib bersama Miss Febri. Oke ya, jadi hari ini pada kesempatan yang baik ini kita akan mempelajari tentang jarak garis ke garis, jarak garis ke bidang. Nah sebelumnya kita sudah belajar jarak titik ke bidang ya. Oke, simak baik ya nak. Oke, jadi coba perhatikan untuk jarak garis ke garis dia seperti ini. Jadi jarak antara garis G ke garis H adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus kedua garis tersebut. Nah, jadi dia gini, ini kan ada garis G, ini garis H. Jadi kamu buatlah jaraknya itu adalah gini dia ya. Kamu hubungkan antara kedua garis ini, jadi tercipta suatu garis baru, di mana garis tersebut tegak lurus terhadap garis yang pertama maupun garis yang kedua. Jadi kuncinya masih harus tegak lurus. Sehingga jarak garis G ke garis H yaitu diwakili oleh si PQ. Bisa ya? Oke, jadi coba perhatikan contoh soalnya ya. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya adalah 4 cm. Oke, ini kubus ABCD EFGH ya nak. Kemudian tentukan jarak. Ini dia ya, ada anak-anaknya dia. Yang pertama, garis AB terhadap garis HG, HG. Oke, kemudian yang kedua, garis AD ke garis HF. AD, ini AD-nya ini nak, AD, HF. Oke, kemudian yang ketiga, garis BD ke EG. BD, EG. Sama-sama diagonal, diagonal di bidang. Oke ya, kita selesaikan secara kekeluargaan. Oke, tadi ada berapa pertanyaannya? Ada 3 ya. Oke, kita selesaikan satu-satu. Oke, jadi jarak garis yang pertama yaitu tadi AB ke garis HG ya. Nah, ini dia. Kan ini AB ya, Nak. Ini HG. Jadi kan sebelumnya sudah Miss kasih tahu ya, Nak, mana-mana saja garis itu yang hubungannya tegak lurus atau sudutnya 90 derajat. Ingat ini adalah 3 dimensi. Jadi kalau kita lihat seolah-olah dia tegak lurus itu kan harus tegak dan lurus gitu ya. Jadi enggak ya, karena dia 3 dimensi, dia melihatnya harus dari samping gitu dia. Oke, jadi perhatikan. Nah, jadi kalau untuk AB ke HG, ini kan AB, ini HG. Nah, jadi yang tegak lurusnya itu adalah ini dia ya, AH. Karena kalau kita buat juga garis BG, ini juga merupakan suatu persegi. Ya, nak, kan kalau persegi itu dia keempat sudutnya adalah sudut penyiku 90 derajat. Ya, sehingga untuk AB ke garis HG itu diwakili oleh AH. Karena AH tegak lurus AB, juga AH tegak lurus HG. Ingat ya, tadi harus tegak lurus terhadap kedua garisnya. Ini kan tegak lurus ya terhadap garis pertama dan garis kedua. Oke, jadi untuk yang pertama jawabannya adalah AH. Oke, kemudian yang kedua, sebelumnya jarak AH berarti berapa? Karena dia diagonal bidang berarti apa? Rusuk akar 2. Rusuknya berapa? 4. Berarti 4 akar 2. Diagonal bidang atau diagonal sisi ya, sama itu dia. Oke, kemudian AD ke HF. AD ke HF. Oke, AD mana ya? AD ini ya, ke HF. AD ke HF. Ini HF. AD ke HF. Oke, itu adalah si DH. Ini kan AD nak. Ke HF. Nah, jadi kan garis ini tegak lurus terhadap ini dong. Oke, garis si HD atau DH juga tegak lurus terhadap garis HF. Jadi, untuk garis yang tegak lurus terhadap kedua garis tersebut adalah garis DH. Ingat ini kubus, berarti panjang DH berapa? 4 ya, karena dia semuanya rusuknya sama panjang ya. Oke, dan yang ketiga jarak garis siapa tadi? BD ke garis EG. Oke, BD ke EG, sama-sama dia diagonal sisi atau diagonal bidang. Nah, jaraknya gimana? Nah, jadi caranya gini. Ini kan dia diagonal ya, berarti kalau Miss buat ini titik potong dari kedua diagonal yang ada di alas, berarti ini titik potongnya adalah P. Demikian juga ini titik potong untuk diagonal yang ada di tutupnya ya, nak, di atasnya. Sehingga artinya ini pasti tegak lurus dong. Ya, jadi kamu buat aja titiknya, ini penamaannya saja ya. Jadi titik di sini dengan titik ini itu titik potong antara kedua diagonal ini. Oke, sehingga jarak BD ke EG adalah si PQ karena PQ tegak lurus BD, tadi BD ini ya, PQ tegak lurus BD, PQ juga tegak lurus EG. Oke, jadi untuk yang bagian C jawabannya adalah PQ. Nah, tentu saja panjang PQ itu sama juga dengan panjang
BF sama dengan panjang HD sama dengan panjang AE yaitu 4 cm. Oke. Dan yang kemudian jarak garis ke bidang. Oke ya, jadi perhatikan. Jarak antara garis G ke bidang V, coba perhatikan ya. Ini ada garis G, kemudian ada bidang V. Nah, yang menghubungkan adalah yang harus tegak lurus garis dan bidang. Nah, ini dia ya. Garisnya dijatuhkan ke bawah, sehingga dia harus tegak lurus. Nah, ini dia. Kan dia tegak lurus karena ini terhadap bidangnya. Bidangnya ini panah yang warna kuning ya. Nah, jadi itu dia. Yang tegak lurus ini nih, garis yang putus-putus ini. Oke? Sehingga untuk contoh soalnya, coba perhatikan. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya adalah 8 cm. Oke? Jadi tentukan jarak garis AE. AE ya, ini warna biru juga ya nak ya. Warna biru ini ke bidang BDHF. Nah, ini dia bidang BDHF. Ya, gimana dia? Nah, jadi ini dia. Ini kan garisnya, ini bidangnya. Kita harus cari dia jaraknya di mana garis tersebut harus tegak lurus terhadap garis dan bidangnya. Jadi yang tegak lurus terhadap keduanya adalah si AP. Karena AP tegak lurus AE dan AP tegak lurus BD. Jadi nggak apa-apa, ini hanya salah satu bidang yang terdapat di salah satu sisi yang terdapat di bidang ini. Gitu ya nak. Oke, coba kita perhatikan. Nah, ini tadi ya. Sehingga jarak garis AE ke bidang BDHF diwakili tadi oleh AP kan ya nak. Nah, AP itu apa? AP itu kan kalau panjangkan lagi, jumpa si C karena AC itu diagonal bidang, diagonal sisi. Berarti AP itu setengahnya AC, ya kan? Sehingga AC adalah diagonal bidang atau diagonal sisi, panjangnya berapa? 8 akar 2. Berarti panjang AP adalah setengah dikali AC, setengah dikali 8 akar 2, setengah kali 8, 4. Maka hasilnya 4 akar 2 cm. Oke, bisa ya? Nah, jadi sekarang giliran kamu ya nak, kerjakan latihan berikut. Ini diberikan kubus dengan rusuk 7 cm. Tentukan jarak garis AH ke bidang BCGF. Oke, dikerjakan hari ini ya, digambar nak dengan rapi dan sistematis, dikumpul hari ini. Thank you for your attention. See you.